Terima kasih Anda tetap bersama kami. Jawa Tempur Impian RI dan realitas fiskal yang tidak bersahabat. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa Kementerian Pertahanan mengincar pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation dan F-15X produksi Boeing untuk memperkuat TNI Angkatan Udara. Demi ambisi tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan lobby intensif kepada Perancis dan Amerika Serikat, termasuk bertemu dengan Menteri Pertahanan kedua negara. Selain itu, Prabowo juga menyewa pelobi dan ke Street untuk memuluskan rencana mengakuisisi F-15X, di mana K Street di Washington DC merupakan nama jalan para pelobi ulung berkantor. Lobby intensif untuk mendapatkan izin ekspor Rafale dan F-15X ke Indonesia telah berhasil ditandai dengan penandatanganan Rafale pada 10 Februari 2022 di Jakarta dan terbitnya notifikasi Defense Security Corporation Agency pada Kongres untuk penjualan F-15X ke Indonesia pada Februari 2022. Hal demikian sesungguhnya menunjukkan satu Inggris depan medan perjuangan Kementerian Pertahanan untuk membawa pulang cacat tempur generasi 4,5, yaitu front luar negeri. Front lainnya yang harus dimenangkan oleh Kemhan adalah front dalam negeri, yaitu bagaimana program akuisisi Rafale dan F-15X masuk dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus DRPLN-JM 2020-2024 dan daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri untuk selanjutnya mendapatkan penetapan sumber pembiayaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pada 8 Maret 2022, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah menerbitkan DRPLN-JM untuk Kemhan senilai 17,6 miliar US dollar yang berasal dari pinjaman luar negeri dan 3,1 miliar US dollar dana pendamping atau dikenal juga sebagai rupiah murni pendamping atau RMP. Untuk pengadaan pesawat tempur bagi TNI Angkatan Udara, kementerian tersebut mengalokasikan satu kegiatan yang memerlukan PLN sebesar 1,3 miliar US dollar dan RMP senilai 245,7 juta US dollar terkait dengan besaran alokasi anggaran kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian yang berlokasi di Taman Suropati, Jakarta tersebut. Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi catatan. Pertama, skala prioritas kegiatan. Walaupun Kemhan mempunyai ambisi memborong pesawat tempur dari Paris dan Washington DC secara simultan, realitas fiskal menunjukkan kementerian yang dipimpin oleh Prabowo itu harus memilih skala prioritas, yaitu apakah mendahulukan pengadaan lanjutan Rafale ataukah memprioritaskan akuisisi F-15X. Dari aspek legal, Indonesia sudah menandatangani Memorandum of Understanding opsi pembelian 36 Rafale dan Dassault Aviation. Sedangkan untuk rencana akuisisi F-15X hingga saat ini Jakarta belum menandatangani Letter of Offer and Acceptance atau LOA yang dengan Washington DC. Pesawat tempur manakah yang akan menjadi prioritas bagi Kemhan saat ini? Kedua, kuantitas akuisisi pesawat tempur dengan asumsi nilai 1,3 miliar US dollar dalam DRPLN-JM nantinya akan mendapatkan PSP dari Menteri Keuangan, maka jumlah besi yang dapat dibeli oleh Kemhan hanya sekitar 6 atau 7 unit saja. Hal itu mengacu pada nilai kontrak 6 Rafale yang disepakati beberapa bulan lalu. Apalagi asumsi tersebut benar, maka Kemhan masih mempunyai opsi 30 Rafale lagi. Sementara apabila Kemhan memutuskan memakai dana itu untuk pengadaan F-15X, maka jumlahnya pun tidak akan jauh beda dengan pembelian Rafale. Ketiga, persenjataan. Paket kontrak pembelian Rafale yang ditandatangani pada 10 Februari 2022 silam belum termasuk persenjataan yang akan diusung oleh Jawa Tempur itu karena nilai PSP yang disetujui oleh Menteri Keuangan hanya 1,1 miliar US dollar. Sedangkan usulan PLN sebesar 1,3 miliar US dollar dalam DRPLN-JM khusus dari Bappenas tidak mencakup paket persenjataan Rafale. Mengajau pada susulan dari Kemhan, diperlukan PLN senilai 478 juta dolar.